Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asti Media, kembali berjumpa. Abi di sini kembali akan menemani sahabat semua. Sebelumnya, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas berbagai macam nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Begitupun salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, sahabat, dan juga harapan kita semua sebagai umat beliau mendapatkan ampunan dan juga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta diakui sebagai umat beliau. Sebelumnya mari kita sama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, di video kali ini insya Allah Abi akan menyampaikan salah satu kisah yang berhubungan dengan Ibrahim bil Adham, di mana beliau pernah melakukan satu kesalahan tanpa sengaja, yaitu memakan sebutir kurma yang mengakibatkan beliau tidak diterima doanya selama 4 bulan. Begini ceritanya ya, setiap setahun sekali seperti biasa, Syekh Ibrahim yang terkenal dengan kewarwannya, yang terkenal dengan kejuhudannya, ulama yang terkenal ahli ibadah biasa melakukan ibadah di Masjidil Haram, yaitu melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji. Begitupun pada tahun itu ya. Dan setelah melakukan ibadah haji seperti biasa, Ibrahim bil Adham atau Syekh Ibrahim bil Adham itu suka pergi ke Masjidil Aqsa untuk beribadah, seperti apa yang biasa dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Waktu itu juga Syekh Ibrahim setelah selesai melaksanakan ibadah hajinya akan berangkat juga ke Masjidil Aqsa. Dan untuk memenuhi kebutuhan di perjalanan atau bekal di perjalanan, terlebih dahulu Syekh Ibrahim membeli 1 kilo kurma ya. Dan kebetulan di sekitaran Masjidil Haram ada pedagang kurma, dan mendekati pedagang kurma yang waktu itu sudah tua renta ya usia, dan membeli 1 kilo kurma. Akhirnya transaksi sudah selesai, dan tanpa sengaja Syekh Ibrahim melihat sebutir kurma di bawah timbangan yang digunakan si kakek tersebut untuk menimbang kurmanya. Karena menyangka bahwa itu adalah kurma bagian dari kurma yang dibelinya, tanpa pikir panjang Syekh Ibrahim langsung mengambilnya dan memakannya. Lantas beliau langsung berangkat ke Masjidil Aqsa yang membutuhkan perjalanan kurang lebih 4 bulanan. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Syekh Ibrahim seperti biasa melaksanakan ibadah di salah satu sudut yang ada tiangnya, yang memang itu adalah tempat yang paling sepi ya, membuat Syekh Ibrahim lebih fokus, lebih khusyuk di dalam beribadah. Seperti halnya waktu itu beliau melaksanakan sholat seperti biasa dan berzikir. Nah, ketika berzikir, tiba-tiba Syekh Ibrahim mendengar percakapan 2 orang malaikat, sahabat, yang perkataannya seperti ini kira-kira, itulah Ibrahim bil Adham yang doanya selalu dikabulkan Allah, ahli ibadah yang waro dan juga zuhud. Itu dulu 4 bulan yang lalu, tapi sekarang sudah tidak lagi menurut malaikat yang satunya lagi. Emang kenapa? Dulu kan sudah jelas bahwa setiap doa Syekh Ibrahim itu akan diterimanya. Nah, kalau sekarang sudah 4 bulan tidak diterima lagi, doanya ditolak gara-gara memakan sebutir korma tanpa halal. Nah, mendengar percakapan malaikat tersebut, otomatis Syekh Ibrahim langsung tersadar dan beristighfar serta ingat atas apa yang pernah beliau lakukan 4 bulan yang lalu ketika masih di Masjidil Haram ya. Lantas
langsung bangkit dan beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berpikir berarti selama 4 bulan ini doanya tidak diterima gara-gara sebutir kurma. Akhirnya Syekh Ibrahim memutuskan untuk berangkat kembali ke Masjidil Haram, ingin menghalalkan kurma tersebut karena merasa bahwa ini adalah satunya cara untuk kembali dan juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang pernah dilakukannya. Walaupun itu dilakukan tanpa disadarinya, karena beliau memang menyangka bahwa kurma tersebut adalah bagian dari kurma yang dibelinya. Singkat cerita, sampailah Syekh Ibrahim ke Masjidil Haram dan mencari orang yang pernah dibelinya, yaitu seorang kakek tua. Tapi ternyata di tempat tersebut tidak ada, teman-teman. Yang ada hanyalah seorang pemuda yang sama menjual kurma di tempat yang sama. Akhirnya beliau bertanya kepada pemuda tersebut, "Kemanakah kakek yang pernah berjualan 4 bulan yang lalu di sini dan saya pernah membelinya?" "Oh, itu adalah bapak saya dan saya adalah pewarisnya yang meneruskan usaha bapak saya. Beliau sudah meninggal," katanya, "1 bulan yang lalu." Saya Ibrahim terkejut, sahabat, dan langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lantas beliau langsung menyampaikan tujuannya datang ke Masjidil Haram tersebut, bahwa 4 bulan yang lalu beliau pernah membeli 1 kilo kurma dan tanpa sengaja memakan kurma yang terjatuh dan terletak berada di bawah timbangannya. Beliau meminta halal karena engkau adalah ahli warisnya. Pemuda tersebut menjawab, "Bagi saya tidak masalah dan saya akan menghalalkannya. Tapi tidak tahu dengan saudara-saudara saya yang 11 orang. Ternyata pemuda tersebut mempunyai saudara sebanyak 11 orang. Saya tidak berani menghalalkan kurma tersebut karena saudara-saudara saya pun punya hak yang sama dan juga ahli waris dari bapak saya." Akhirnya Syekh Ibrahim meminta 11 alamat dari ke-11 saudara si pemuda tersebut, dan beliau mendatangi satu persatu, ya, seorang demi seorang, dan meminta halalnya. Dan alhamdulillah semuanya tidak masalah. Yang 11 orang itu menghalalkan dari apa yang pernah dilakukan oleh Syekh Ibrahim. Dan setelah itu Syekh Ibrahim merasa lega dan kembali lagi ke Masjidil Aqsa. Lalu seperti biasa berdoa. Dan ketika beliau sedang berzikir, kembali mendengar suara malaikat yang kembali ngobrol di pinggirnya. Nah, itulah Ibrahim yang doanya pernah ditolak, walaupun dia juhud, juga warok, dan juga ahli ibadah. Oh, sekarang sudah tidak lagi. Sekarang doanya sudah diterima lagi Allah Subhanahu wa taala. Mendengar percakapan seperti itu, betapa leganya hati Syekh Ibrahim. Baiklah sahabat, seperti itulah apa yang bisa kita ambil hikmah, ya, dari cerita tersebut. Nah, yang bisa kita ambil hikmah dari cerita tersebut adalah satu buah kurma saja bisa menyebabkan doa orang yang juhud, orang yang waro, orang yang ahli ibadah tidak diterima doanya selama 4 bulan. Apalagi ketika kita sengaja memakan barang-barang haram, bahkan kita sadar. Syekh Ibrahim tidak sadar, bahkan itu menyangka adalah bagian dari yang dibelinya. Tapi ternyata akibatnya sangat fatal. Nah, sementara zaman sekarang ini banyak cara, banyak pekerjaan justru yang menghalalkan segala macam cara. Bahkan terus-terusan memakan barang haram. Bagaimana akibatnya? Satu buah kurma menyebabkan hal seperti itu. Bagaimana kalau sengaja kita memakan? Dan ada sebuah penjelasan yang menjelaskan bahwa sholat kita, doa kita tidak akan diterima ketika di dalam perut kita terdapat barang haram. Dan itu sangat fatal ketika kita tidak segera bertobat dan kembali ke jalannya, serta berhenti dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Dan ketika kita memasukkan barang haram ke dalam tubuh kita,
itu sangat berbahaya sekali. Karena makanan yang kita makan akan menjadi darah, menjadi daging, dan akibatnya daging kita, darah kita tumbuh dengan barang-barang haram. Lantas kita menikah dan kita karuniai anak tersebut juga ada tetesan barang-barang haram. Nauzubillah. Pantas saja misalkan banyak anak-anak yang susah dididik, banyak anak-anak yang memang tidak ada rasa hormat terhadap orang tuanya, bahkan melawan, dan seperti itu. Itu mungkin dikarenakan ada makanan kita yang haram. Nah, semoga dengan cerita ini bisa bermanfaat dan bisa diambil pelajaran. Semoga kita semua bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa terhindar dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat, itulah sekilas tentang cerita Syekh Ibrahim yang memakan buah kurma. Gara-gara buah kurma tersebut membuat doanya ditolak Allah Subhanahu wa taala selama 4 bulan. Sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.